Oke, kita lanjut bisa. Kita lanjut. Oke, aman. Kita lanjut ya. Tadi mengkoneksikan routernya menggunakan itu ya. Bisa dilanjut? Oke, tadi menggunakan MAC address. Kita coba lagi. Nah, ini tampilan menggunakan MAC address. Kemudian kita coba konekinnya menggunakan remote-nya mencoba remote menggunakan IP address. Gitu. Nah, langkah-langkahnya itu kita harus setting terlebih dahulu IP yang ada di laptop kita gitu. Klik kanan di kemudian open network and internet setting. Nah, di sini kita setting adapternya dulu. Kita bikin static change adapter option. Oke, nah Patah-patah, Mas. patah-patah ya. Udah lancar lagi atau gimana? Ya, patah-patah setelah ganti WiFi. Oh, setelah ganti wifi patah-patah. Oke. Tapi ini ada apa tuh namanya share screen ya? Ya, patah-patah setelah ganti WiFi. Oke. Saya ganti wifi yang lain coba. Lebih baik di remote aja mungkin. Di remote. Oke. Oke, udah ada lagi ya. Insya Allah ini internetnya stabil. Apa masih patah-patah? Sudah aman, Mas. Oke, sudah aman. Alhamdulillah. Kita lanjut tadi. Yang pertama itu kita setting IP address pada interface adapternya gitu. Nah, di sini interface adapter saya namanya Realtek PCIe GBE Family Controller. Kita double klik di sini. Kita coba klik details. Nah, secara default itu dia si settingan defaultnya itu dia udah ngebagiin IP. Nah, ini udah di bridge semua nih. Dari Ether 2 sampai Ether 5 itu udah di bridge. Nanti kalau kita lihat di sini statusnya, nah ini udah di bridge ya sama settingan defaultnya. Kalau kita cek di bridge, dia juga udah di setting di HCP server pada interface bridge-nya gitu. Makanya saya dapat IP nih, gitu. Nah, ini kan udah satu network. Apakah kita bisa nge-remote pakai IP gitu? Nah, di sini kita coba. Di sini ada tampilan new inbox baru. Kita coba remote menggunakan IP. Di sini saya klik IP-nya. Loginnya admin, passwordnya dikosongin. Kalau udah kita coba klik connect. Oke, berhasil ya menggunakan IP. Nah, perbedaannya ada di mana nih kalau kita setting apa maksudnya remote pakai IP address dan menggunakan MAC address. Nah, ini kalau kita lihat di sini tuh dia tuh berbeda ya. Kalau ini yang atas ini dia contoh remote menggunakan MAC address. Kemudian untuk yang menggunakan IP address pun dia juga beda gitu.
Nah, kalau di Winbox sih aman-aman aja sih kalau misalkan nggak ada settingan IP address-nya gitu. Kita config-nya atau kita remote-nya tuh pakai MAC address aja gitu. Nah, tapi kita nggak bisa pakainya di SSH gitu. Mungkin kalau nggak ada IP-nya. Oke, nah ini kan bisa nih. Kalau saya coba ping ya. Saya coba ping ke IP routernya gitu. 192.168.88.1. Oke, udah terhubung juga. Kemudian berarti ini langkah yang pertama remote menggunakan Winbox udah berhasil ya. Oke, login menggunakan Winbox. Login dengan menggunakan Winbox, kemudian konekkan dengan MAC address atau IP address. Oke, udah berhasil. Kemudian untuk langkah keduanya, kita bisa melakukan remote menggunakan SSH. Nah, untuk SSH ini kita coba menggunakan aplikasi yang namanya Putih. Kita coba pakai Putihnya, kita jalanin. Oke, nah seperti yang saya bilang, untuk apa nih namanya, untuk nge-remote menggunakan SSH itu butuh yang namanya IP gitu. Dan untuk SSH ini menggunakan protokol port 22 ya. Kalau kita cek di sini, itu SSH portnya 22. Kalau di router tuh ada, di modul maksudnya, di modul tuh ada tuh SSH. Oh nggak ada ya yang SSH di modul. Dia langsung ke webfig abis Winbox. Oke, kita pelajarin dulu pakai SSH. Tadi itu via SSH kita coba masukin IP-nya gitu. Kita coba masukin IP address-nya si router yang ada pada interface bridge. IP-nya itu tadi 192.168.88.1. Kita coba klik enter. Kemudian kita tunggu. Nah, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. Ini kita yes aja agar kita bisa nge-remote gitu. Kita yes. Nah, nanti kalau berhasil itu nanti bakal ada muncul kolom login gitu. Login as. Nah, ini kita masukkan username-nya gitu. Karena masih default, username-nya itu kita pakai admin. Admin kita masukin. Kita coba. Oh, ini mati nih putihnya. Saya coba lagi. 192.168.88.1. Oke. Loginnya admin. Oke. Loginnya admin, passwordnya juga dikosongin. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang berarti bahwa untuk nge-remote menggunakan SSH-nya telah berhasil. Nah, seperti yang saya bilang, untuk meremote dengan menggunakan SSH ini, itu dia tampilannya berbasis teks ya. Di sini kita cuma bisa ngetikin perintah, IP address, print, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian berarti untuk nge-remote menggunakan SSH-nya telah berhasil. Kemudian selanjutnya itu kita coba lakukan remote menggunakan webfig gitu atau browser. Nah, ini untuk browsernya bebas ya, bisa pakai Internet Explorer atau Microsoft Edge, Chrome, Safari dan lain-lain. Nah, di sini saya coba pakai Google Chrome aja nih. Kita masukkan IP-nya, itu IP si routernya gitu. Kita masukkan 192.168.88.1. Oke, seperti ini. Kalau udah, kita klik enter.
Oke, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini tampilan quick set nih. Kita coba masuk ke webfig. Nah, tampilan webfig-nya itu seperti ini. Dia hampir sama seperti Winbox. Tampilannya berbasis grafik atau GUI. Dan juga kita bisa menggunakan terminal gitu di sini. Caranya gimana? Nih di samping webfig nih ada tulisan terminal. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah-perintah gitu. Eh, oke. Kemudian selanjutnya itu untuk via webfig itu dia tampilannya sama tadi yang seperti saya bilang. Kemudian untuk loginnya hanya bisa menggunakan IP address atau layer 3. Nah, jadi kapan kita menggunakan webfig? Nah, kita menggunakan webfig di saat kita nggak punya aplikasi penunjang apapun gitu. Kayak misal contohnya nggak punya Winbox gitu. Nah, kalau nggak punya Winbox gimana nih? Nah, kita bisa pakai webfig. Nah, tapi syaratnya itu untuk IP address di routernya itu udah ada gitu. Kalau nggak ada IP addressnya ya nggak bisa di remote. Kemudian selanjutnya itu remote menggunakan telnet. Telnet itu panjangannya Telecommunication Network Protocol yang merupakan remote login pada jaringan internet karena adanya service dari protokol telnet, kita bisa nge-remote MikroTik melalui jaringan internet menggunakan TCP port 23 gitu. Nah, ini nanti dia tampilannya sama seperti SSH. Dia butuh IP, kemudian tampilannya berbasis teks. Nah, kita bisa aja nyoba telnet ini di aplikasi Putih nih. Kita coba buka Putih baru lagi. SSH telnet. Oke. Nah, ini tinggal kita ubah doang sih connection type-nya jadi telnet. Awalnya SSH jadi telnet. Nah, tapi kita akan coba lakukan remote-nya menggunakan telnet yang ada di si CMD-nya Microsoft gitu, yang ada di Windows. Buka CMD, caranya Windows R, ketikin aja CMD. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, ini gelap ya. Saya ganti aja pakai yang terang. Oke. Tampilannya itu seperti ini. Berbasis teks, butuh IP. Nah, terus kemudian gimana cara ininya? Remote-nya itu gimana caranya? Caranya itu gampang. Kita ketikin aja perintahnya di sini. Telnet. Kemudian masukkan IP address dari si routernya gitu. Kita masukkan IP address-nya itu 192.168.88.1. Nah, seperti ini. Kemudian kalau udah kita enter. Nah, nanti akan masuk ke tampilan kolom login ya. Loginnya sebagai admin. Untuk passwordnya dikosongkan saja. Oke. Sudah berhasil. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, gitu. Berbasis teks, butuh IP, dan lain-lain. Nah, biasanya itu kalau laptop belum pernah dipakai untuk nge-remote menggunakan telnet, itu fitur telnetnya itu belum aktif tuh. Namanya itu telnet client. Nah, itu aktifinnya tuh di mana? Untuk mengaktifkannya, di sini kita buka ini nih, tombol Windows. Kemudian kita cari namanya itu turn Windows feature. Nah, ini turn Windows feature on or off. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya telnet client. Nah, biasanya itu belum aktif tuh kalau di laptop yang masih baru dibeli atau belum pernah dipakai untuk nge-remote, di sini belum aktif nih. Nah, ini kita aktifin dulu nih telnet client-nya. Kemudian
sekalian juga kalau misalkan TFTP lainnya belum aktif, kita aktifkan juga. Nah, ini nanti buat nge-remote FTP-nya gitu. Ini dua kita aktifin, kalau udah klik OK aja. Kemudian nanti itu ada prosesnya itu ya, tunggu. Nah, nanti kalau misalkan nggak bisa juga di remote menggunakan telnet, itu coba di restart laptopnya. Kalau biasanya sih kayak gitu, kalau habis uh, nambahin fitur baru, tuh kita coba restart aja laptopnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita lakukan remote menggunakan FTP. Nah, untuk FTP ini sebenarnya cuma bisa untuk transfer file aja sih ya. Nggak bisa melakukan remote router seutuhnya kayak misalkan setting IP address dan lain-lain. Dia cuma bisa sharing file gitu. Kita sharing file di Mirotic-nya dan lain-lain. Nah, akan kita coba di sini. Kalau kita lihat di Mirotic-nya itu IP service. Nah, dia secara default ini udah nyala semua ya, setiap servisnya FTP 21, SSH 22, portnya Telnet 23, Winbox 8291. Untuk webvik itu www atau www, portnya 80. Oke, kemudian kita coba akses menggunakan FTP. Nah, itu gimana caranya? Caranya itu kita bisa langsung aja buka apa nih namanya, file explorer gitu. Buka file explorer seperti ini. Kemudian kita akses IP dari si routernya gitu. Di sini kita ketikkan. Tapi awalnya itu kita masukkan perintah FTP, kemudian titik 2, kemudian double slash, masukkan IP-nya 192.168.88.1. Nah, kalau udah kita klik enter aja. Nah, nanti akan muncul tampilan loginnya nih. Untuk loginnya ini menggunakan admin ya, passwordnya juga kosong. Kalau udah kita klik login. Oke, nah tampilannya akan seperti ini kan jika berhasil. Ada file hotspot, skin, dan lain-lain. Nah, di sini kita coba apa namanya, ambil file yang dari Mirotic, kita download ke laptop fisik kita. Nah, di sini bisa berbagai cara. Kita bisa drag and drop atau yang lainnya. Di sini saya coba menggunakan drag and drop. Di klik, habis itu ditarik aja ke sini. Nah, nanti ada kayak gini nih tampilannya. Kita masuk. Nah, ini kita udah masuk, kita udah dapat file yang ada dari si routernya gitu. Jadi kita bisa gunakan si routernya ini untuk file sharing. Nah, mungkin untuk beberapa router itu dia untuk kapasitas hard disknya berbeda-beda. Ada yang 16 MB, ada yang 128. Nah, kalau misalkan file yang akan di-sharing itu besar, itu kita bisa menggunakan hard disk eksternal gitu. Hard disk eksternal, tapi syaratnya routernya harus ada yang colokan USB-nya gitu, port USB. Nah, itu kita colokin di situ agar tersambung dengan hard disk eksternalnya gitu. Kalau kita mau ngecek itu hard disk kita itu ada berapa. Nah, ini kita bisa lihat di sini hard disknya itu 128 MIB. 128 MB. Kalau 941 itu kalau nggak salah 16 MB ya. Kalau coba aja dicek-cek. Oh, jadi fungsi dari router itu sendiri yang ada USB-nya buat penyimpanan ya, Mas ya? Iya, benar. Nah, itu Oke. ini nih ada namanya router boot type. Udah pernah belajar ini belum? Tipe-tipe router boot.
kayak RB951. Nah, itu apa aja yang dimaksud setiap angkanya gitu. Udah pernah belajar? Udah sih itu Mas. Ah, oke. Alhamdulillah udah. Mungkin kita coba ulang. Ini pakai modul yang ini. Nah, jadi tipe-tipe router boot memiliki sistem kode tertentu. Nah, contohnya sih di sini 751. Oke. Untuk 7-nya ini atau seri atau kelas router gitu. Kemudian 5 yang tengah ini adalah jumlah port Ethernet. Kalau kita cek itu ada berapa Ethernetnya? Kalau 941 itu dia ada 4 ya. 4 port Ethernet. Kalau 951 berarti ada 5. Serinya atau kelasnya kelas router 9. Nah, kemudian di belakangnya ada satu nih. Nah, satu ini biasanya itu dia wireless gitu. Kan ada juga router 750. Nah, itu dia nggak ada ininya ya. Nggak ada wirelessnya dan lain-lain. Kalau ada, jadi untuk sistem kodenya seperti ini ya. Kemudian, nah ini ada kode lain di belakang tipenya gitu. Kalau ada U-nya ini berarti portnya apa? Routernya dilengkapi dengan port USB. Nah, untuk 951 yang saya gunakan itu kalau kita cek di sini sistem research. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, sini kelihatan RB951 UI. Serinya seri berapa? Serinya seri 9 atau kelas 9. Kemudian untuk jumlah port Ethernet-nya ada berapa? Ada 5 di sini. Kemudian satu. Nah, di sini dia ada satu wireless. Nah, bagaimana dengan 952? Nah, 952 itu ya berarti ada dua wirelessnya. Itu dia yang 952 itu yang satunya 2,4 GHz dan satunya lagi tuh 5 GHz. Jadi beda-beda. Kemudian belakangnya ini UI. U-nya ini berarti si routernya udah dilengkapi dengan USB gitu, port USB. Nah, ini bisa kita colokin ke hard disk eksternal gitu, Mas. Jadi selain fungsi dari penyimpanan itu apa aja ya dari USB itu sendiri pada router selain penyimpanan? Oke. Nah, saya belum cari tahu lagi sih ya. Tapi yang udah pernah saya cobain itu dia coba colokin aja hard disk eksternal. Nah, itu nanti dia bisa file sharing tuh nanti kita di situ. Kapasitas juga lebih besar. Gitu, Mas. Nanti saya coba cari tahu lagi ya. Oke, siap Mas. Oke. Kemudian di belakangnya 2 ND itu dua dual channel gitu. Maaf sebentar, ini saya ada panggilan. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Tadi untuk remote-nya udah sampai mana tuh? Oke, untuk telnet udah tadi, kemudian FTP juga udah, webfix juga udah, SSH udah, menggunakan Winbox juga udah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan mulai labnya, dikerjain gitu. Atau ada yang ingin bertanya dulu? Masih ada yang belum ngerti atau gimana? Silahkan ditanyakan. Izin bertanya Mas, Ya, kan di aplikasi putih itu kan ada apa ya, login kayak gitu ya, ada raw.
Oke. Saya sepanjang itu belum pernah pakai sih. Itu buat apa ya? Yang mana nih? Ini AirLogin serial. Kayak login Nah, tuh. kalau Ada serial kalau serial ini kita colokin pakai kabel serial ya. Kalau di routernya ada kabel serialnya. Gitu. Udah pernah nyoba? kalau untuk di Mikrotik belum sih. Kalau untuk Cisco udah sih. Untuk serial. Oke. Tapi sih pada intinya mah sama aja ya. Iya, koneksi Remote-remote juga. intinya ini nih kita mau nge-remote. Nah, koneksi yang akan kita gunakan itu apa gitu. Intinya sama. Bisa menggunakan telnet, serial dan lain-lain. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas? Oke. Kemudian Krisna, Mas Krisna, untuk kejelasan pengaruh penyimpanan dalam router itu apa aja? Nah, ini berpengaruh juga kalau misalkan kita mau ini apa namanya update router. Misal kita mau upgrade router ke versi yang paling terbarunya gitu, yang full package lah misalkan. Nah, itu biasanya tuh kalau misalkan kita pakai yang 941 itu nggak bisa tuh. Ada kendala. Kendalanya ketika kita lagi download itu pasti penyimpanannya penuh gitu. Mau dihapus file yang dalam juga meskipun udah kosong nih, misal file. Nah, ini misal kita hapus nih. Kita hapus. Habis itu kita upgrade gitu routernya menggunakan full package. Nah, itu kadang nggak bisa tuh. Gitu, Mas. Saya pernah tuh sering nemuin kendala di RB941. Makanya udah jarang make router yang 941 gitu. Karena kendalanya itu terus tuh. Memori yang kecil, kalau upgrade kadang nge-stuck karena penyimpanan penuh. Gitu, Mas. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk pemakaian user yang berlebihan, berdampak untuk pemakaian user berlebihan, saya kurang tahu sih ya. Kayaknya lebih ke makan ini CPU. Kita coba cek file. Ini saya coba buka file-filenya. Oh, kayaknya sih ini Mas, enggak gitu. Setahu saya sih enggak berpengaruh. Nah, iya mungkin kalau lognya ya. Nah, oh ya ya kalau CPU-nya jelas. Sepertinya iya. Semakin banyak konfigurasi di router itu kan biasanya tuh nanti bebannya lebih berat juga itu. Beban CPU-nya. Update apanya tuh? CPU-nya. Beli baru itu mah. Iya, benar. Atau pakai router OS. Seperti yang saya bilang, biasanya ISP pakainya router OS. Mungkin Pak Supri tahu, nah, yang udah pernah di ISP. Atau punya ISP, Pak. Itu biasanya di ISP sih pakai router OS. Kemudian mereka beli lisensinya. Karena kalau awal-awal kan belum ada lisensinya tuh ya. Masih lisensi level 1. Nah, habis itu ya dipakai kelebihannya itu yang seperti yang saya bilang kalau pakai router OS. CPU-nya lebih besar, RAM-nya juga gede ya, kita bisa upgrade. Kemudian uh,
hardware-nya kayak dalam segi hard disk dan lain-lain itu lebih besar. Cuman ya kurang efisien lah, mahal. Gitu, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, silahkan di-lapin. Atau ada yang mau demoin? Share screen? Bahas remote router dalam jaringan publik. Nah, iya harus punya IP public benar. Nah, tapi sebelum eh, dikonekin routernya ke IP public, itu saran saya lakukan ini dulu ya, konfigurasi keamanan router. Karena ya tahu sendiri kan kalau di IP public itu banyak hacker yang nyoba nyerang. Dia tuh udah bentukannya buat ketika si routernya udah apa nih namanya terkoneksi langsung ke jaringan IP public, itu biasanya banyak DOS atau virus lainnya gitu nyoba nyerang si router. Malah bisa bikin routernya itu rusak. Nah, itu nggak dianjurin tuh. Lakuin langkah keamanan dulu. Contohnya ngapain nih? Contohnya kayak kita ngubah port setiap setiap apa nih namanya service. Kita coba di sini. IP service. Nah, di sini kita coba ganti portnya. Kemudian kita matiin nih apa namanya tuh eh protokol yang nggak digunain. Misal contoh kita nggak gunain API SSL dan lain-lain. Ya udah yang kita aktifin apa aja, misal kita yang aktifin SSH aja nih yang kita aktifin. Nah, SSH sama Winbox. Nah, kemudian juga di sini saran saya ganti portnya. Portnya silahkan di custom sendiri. Itu kalau bisa angkanya seribuan ke atas ya. Kemudian di sini juga available from. Nah, jadi di sini kita ganti nih. Jadi si router ini bisa dikonekin hanya dari mana gitu. Misal cuma beberapa IP atau beberapa network yang bisa ngakses si routernya gitu. Jadi kita lakukan langkah keamanan. Itu sih. Nah, habis itu kalau udah setting itunya, protokol DDoS. DDoS itu protokol ya? Saya kurang tahu. Setahu saya itu lebih ke serangan kan. DDoS itu dia nyerangnya kan bisa berbagai cara. Bisa nyerang, contohnya di HCP Starvation, habis itu nyerang MNDP, naik boardnya, gitu sih. Atau mau dicoba praktekin DOS, bisa aja sih kalau praktekin DOS. Kalau DDoS itu kan berarti dia terdiri dari beberapa server ya. Boleh sekalian isi waktu kekosongan. Saya mau aja sih, cuma takutnya ini disalahgunakan. Jadi kalau misalkan kita coba serang gitu CPU-nya nanti langsung apa ya overload tuh nanti 100%. Aman mas. Oh ya Mas, kan di router nggak mesti router di Mikrotik juga ya, di router lain kayak Fiber Home atau Huawei atau Totalink kan semacamnya. Itu kan ada DDoS protection ya. Hmm, Itu aman nggak sih pakai itu? ya coba aja. Selagi itu dari bawaannya dinyalain aja mas untuk langkah keamanan. Gitu. Iya. Nah kalau di Mikrotik kan dia caranya ada berbagai macam ya. Kayak misalkan paket DDoS-nya bisa kita drop atau yang lain-lain pakai firewall gitu. Gitu sih. Kalau untuk pengamanan router Mikrotik kita coba pakai firewall, bikin firewall dulu dan lain-lain gitu. Tapi Mas sebaiknya dinyalain aja kali ya Iya, dinyalain aja. di routernya ya.
Itu bawaan ya, fitur bawaan. Iya, iya. Kalau saat-saat ini, kalau setahu saya, udah mulai ada bawaannya sih. Kayak ada DDoS itu, float itu kan, Oh iya, dia serangan DDoS itu ya. ICMP float ya, Heeh. pakai hopping ya. Iya betul. Iya, bisa. Itu ada sih cara-caranya. Cara maksudnya kalau di router MikroTik tuh kayaknya kita harus bikin firewall sendiri sih. Nanti deh kita praktekin coba. Gimana caranya nanganin DDoS ya. Ya, kayak mulai dari serangan DHCP Starvation, serangan DHCP. Nah kan kalau DHCP Starvation berarti langkah keamanannya tuh kayak gimana? Nah itu kita bikin static di ininya aja, di routernya gitu. Kita make static. Karena kan kalau DHCP Starvation kan dia kayak ini ya, ngambil jatah klien gitu ya. Tapi Nanti dari kan, sini lebih ngarah ke resort aja kali ya. Nyerang iya, resort aja kali ya. iya kayak traffic lebih berat. Nggak ada yang lebih spesial lagi ya. Iya, kayak kalau DDoS ya gitu ya, DDoS. Tapi kalau kayaknya sih kalau DDoS, kalau cuman apalagi cuma satu klien doang yang nyerang, kayaknya nggak berdampak apa-apa sih kayaknya mah. Paling cuma bikin beban trafficnya doang sih. Beban traffic Jadi doang. berat, Iya. CPU-nya jadi 100%. Itu kan apa namanya? Jaringan langsung down tuh ya. Cuma bikin jaringan down doang. Iya, nggak ada spesial apa-apa dari DDoS sih sebenarnya. Ya, iya benar. Cuman kalau satu orang kayaknya mah nggak berasa sih ya. Iya, kan kalau dilakukan secara individual tuh namanya DOS ya. Kalau DDoS itu distribute denial of service. Nah, itu berarti nyerangnya dari berbagai server tuh. Nah, mungkin kalau DDoS itu lebih berbahaya daripada DOS kali itu. Gimana Pak Supri? Saya waktu itu pernah diajarin sama beliau. Kalau DOS ya nggak ngaruh apa-apa sih, cuma beban traffic aja mungkin. Bisa sih kita praktekin sekarang nih. Pakai Boleh mas. Gak apa-apa, boleh. isi waktu. Kalau ada Bu Nikma diomelin nanti. Rahasia ini. Gimana yang lain? Maksud saya labnya gitu kerjain. Nanti aja kalau Ini misalkan tambahan gitu, bonus gitu, bilang aja. Lanjut mas, lanjut. lanjut. Lanjut, lanjut tuh, pada setuju semua. Harusnya itu lanjut. Mungkin nanti aja lah ya pas materi ini pengamanannya di lab manajemen service. Nah, nanti kita coba lakukan pengamanan di sini. Pas lab ini aja mungkin. Kalau sekarang kita fokusin ke remote access dulu. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu luang, kita pelajarin yang langkah-langkah pengamanan, gimana cara nanganin ICMP flood, kemudian TCP sign attack, kemudian DOS DHCP starvation, kemudian banyak lah nanti kita coba. Kalau waktu luangnya paling gimana? Kalau setuju nanti kita pelajarin. Untuk materi hari ini remote access aja. Silakan dipraktekin. Ada yang mau nyoba? Mas Riko mungkin di share screen. Coba remote pakai inbox, webfig, FTP dan lain-lain. Silakan kalau ada yang mau. Gimana yang lain?
Udah paham atau masih belum ngerti? Ini saya matiin eh, presentasinya. Silahkan, ada yang mau share screen? Kita lapin bareng-bareng. Mungkin belum ngerti atau gimana? Pak Riko? Mas Jayan, Iya Pak. ini tampilan putih saya emang begini atau cuma ini ya, Pak, Mas? Hitam ya? Boleh saya share screen nih, Mas? Boleh, hitam oranye ya. Silakan. Jadi itu kalau putihnya saya itu tadi udah saya setting untuk ininya ya. Nanti deh saya ajarin hari ini. Silakan Mas Aditya mau Ya, Mas. share screen. Oke. Oh, bukan putih generator. Oh, jadi pantes tadi saya cari-cari. Oh, Bukan. Coba buka Windows. Buka Windows. Windows. Ketikin aja putih. I. Nah, itu yang bawah tuh. Yang putih biasa, bukan putih generator. Ini, Mas. Ya, Oh, oke, Mas. ya. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Ya, benar tuh Mas Riko tuh. Yang lain gimana? Mau nyoba share screen atau ada trouble? Bu Diah, Pak Sulaiman, Pak Farhan. Ada kan ya? Router microtiknya? Nyimak dulu Mas Jayan, lagi drop habis konser. Oke Pak, siap. Yang lain gimana? Maksudnya keluar router di putih gimana tanpa close? Perintahnya. Mungkin pakai exit. Saya coba. Kayaknya cuma bisa close sih ya. Kalau sistem shutdown matiin routernya. Gitu Mas. Izin bertanya Mas, Ya. kalau di mikrotik itu bisa nggak sih kayak misalkan dibuat apa namanya ya? Pasti bisa diubah apa nama tuh lupa saya. Ya routernya bisa diubah itu OS-nya apa ya? Lupa. Mungkin ada yang inget ya. Dan saya lupa. Apa tuh? Jadi dia bukan router, jadi tampilan OS-nya itu bukan router bawaan. Oh, diubah gitu Iya, routernya. diubah. Tapi Apa ya namanya? perangkatnya mikrotik. Iya, perangkatnya mikrotik apa bisa nggak sih ya? Belum pernah nemu deh tuh saya yang kayak gitu. Kayak misalkan kan ada router lain ya, bisa apalagi bisa kayak contoh kayak STB itu juga bisa sebenarnya dijadiin router. Oh, Cuma apa namanya? Lupa saya. Oh. Oh, ada ya. Iya ada, cuman di mikrotik apakah ada gitu? Ya, Belum, mungkin kan bisa diubah gitu, kurang tahu deh kalau di dirombak. mikrotik. Belum nemu yang kayak gitu.
Pak Supri tahu mungkin ahli mikrotik nih. Biasanya agak luasa itu kalau udah diituin. Fiturnya banyak soalnya. Jadi kayak mirip kayak mikrotik juga sih. Oh, Saya lupa namanya apa itu. Open WRT bukan, Mbak? Oh iya, betul ya Open WRT ya, ya. Benar-benar Open WRT. oh itu dia kayak unlock gitu ya? Atau gimana? Iya, dia semacam di unlock gitu. Jadi kita bisa jadikan misalkan kayak contoh STB itu. STB kan sebenarnya bawaannya bukan router, Oh, tapi kita bisa jadi router pakai Open WRT gitu. oh. Ya, Tapi apa itu lebih aman ya? lebih enak aja sih, lebih nyaman aja sih. Oh, Ya, dia bisa pakai berbagai fitur segala macam iya iya. ketimbang bawaan sih biasanya. Agak lebih lengkap lah Konfigurasinya gitu. Biasanya buat fitur-fiturnya. Ya. buat injek apa? Kuota gratisan. Oh, pengalaman ini. Silahkan belajar sama Pak Hamdan. Assalamualaikum Mas. Ya Pak, Waalaikumsalam. Baru join saya. Saya nyimak dulu Mas ya. Ah ya Pak, siap. Numpang nanya Mas, ini ada nggak rekaman video nantinya? Ada Pak, tapi nggak saya streaming soalnya tadi ada masalah. Tapi saya record. Nanti saya Oh, bikin Google Drive-nya. oke, siap-siap. Iya. Nah, lebih baik jangan di Google Drive, taruh di YouTube aja. Oh, taruh di Biar YouTube ya? nggak perlu download lagi. Iya, biar nggak ribet-ribet. Oke oke. Soalnya ini maaf ya saya nggak nampilin modul yang dari Mikrotik. Soalnya Bu Nikmah ngasih tahu katanya nggak dibolehin untuk di share di publik gitu. Jadi cuma untuk training doang. Jadi nanti saya kasih tahu aja halaman-halamannya. Nggak bisa di-download. Apanya tuh? Nggak bisa di-download. Nggak bisa di-download. Oh, bisa. Nih, gini caranya nih. Sebentar. Yang lain gimana? Apa bisa di-download? Kalau saya sih bisa kemarin download, saya download. Kan kita buka ini. Kalau di sini emang nggak ada. Kita buka di jendela baru. Nah, ini baru muncul nih. Logo downloadnya nih. Klik yang titik 3, download. Gitu, Mas. Oke. Gimana? Yang lain? Bisa. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Udah sukses semua ya ininya. Ngelapinnya. Bu Dia
Gimana Bu? Pak Hamdan? Aman Mas, aman. Aman. Oh, Pak Hamdan ini yang di Keranji ya Pak? Iya, kemarin di Keranji, terus apa itu, lagi batuk-batuk kan masih belum fit, makanya Oh, ngikut online dulu lagi ini gitu. oh makanya nih ikut ya? Iya, Oke, oke, nggak apa-apa. Yang lain aman? Ini tugasnya seperti biasa bikin blog sama YouTube. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita tutup. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, mau saya tutup gitu. Karena udah jam 21.33. Seharusnya sih sampai jam 10 sih. Masih ada sempat waktu sih. Atau ada yang mau nambah-nambah materi atau gimana? Mau nanya Mas Dayan, Ya, Bu Dewi. kalau apa pakai Winbox itu kan bisa pakai MAC address sama IP address ya? Iya, benar. Kalau bedanya itu apalagi ya kira-kira? Maksudnya yang apakah pakai MAC address lebih terbatas dibanding pakai IP apa gimana gitu? Oh, maksudnya bedanya gitu ya? Antara Iya, pakai IP maksudnya dari segi apa fungsi si routernya, jika kalau MAC address kan berarti cuma di layer 2 aja ya. iya, MAC Kalau address. IP address kan kita di apa Layer 3. mainnya di layar 3 gitu. Nah, itu apa ada batasan tertentu gitu yang membedakan, jadi oh ini mah apa loginnya pakai MAC address, jadi ada yang nggak bisa diakses misalkan, atau ada fungsi router tertentu yang tidak bisa digunakan misalnya. Oke, Mungkin oke. Udah itu aja. Oke, makasih. Iya, itu aja. Nggak ada sih, nggak ada bedanya. Paling cuma beda ya, maksudnya dalam segi konfigurasi kita masih tetap bisa ngelakuin gitu. Semua konfigurasinya sama aja gitu. Cuma bedanya mungkin kalau misalkan pakai IP kan kita harus setting IP-nya dulu ya. Kalau pakai MAC address mungkin lebih gampang. Itu dalam segi aksesnya ya. Kalau dalam segi konfigurasi itu ya sama aja, nggak ada batasannya. Gitu, Bu. Berarti kalau dari segi security-nya mungkin nanti di setting lagi ya supaya tidak bisa diakses melalui MAC address gitu ya. Nah, iya, itu ada caranya. Oh. Kita setting network discovery dan lain-lain. MAC telnet, MAC winbox. Oh, iya, iya, iya. Oke, Ya. kalau gitu makasih Mas. Kalau pakai MAC address itu kan emang ini ya agak sedikit rawan. Takutnya misal ada yang nyoba-nyoba ngakses. Atau biasanya tuh kalau misalkan kita pakai terhubung ke jaringan internet mikrotik, itu nanti di sini langsung muncul ya. Banyak gitu. Nah, biar aman tuh nanti kita bisa itu langkah-langkah pengamanan kayak setting network discovery dan lain-lain gitu. Kalau pakai IP address ya lebih aman sih, tapi tetap kita harus setting seperti tadi tuh. IP service, kemudian routernya bisa di remote lewat mana aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Mas, izin bertanya. Iya, Pak. Kalau mikrotik itu apa juga bisa di-scan pakai Nmap gitu ya? Port-portnya Winbox itu bisa kelihatan gitu nggak ya? Bisa, Pak. Oh, iya, iya. Kita coba ya. Oh, nggak ada aplikasi Nmap saya nih.
Oke, bisa Pak. Nanti kita coba praktekin ya. Pas di materi itu tuh. Yang DDoS itu sekalian nanti. Saat manajemen service. Ntar kita coba scanning port. Gitu. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke. Sekalian coba pakai paket sniffer. Siap. Assalamualaikum Mas Jayan, boleh nanya? Iya Pak, Farhan silakan. Ini saya emang baru datang nih Pak dari luar urusan keluarga. Ini saya lihat tadi ini tentang remote access ya Pak, Iya Pak, Mas ya. benar. Ini saya punya kasus nih, pernah nih masalah ini kan di bagian log mikrotik yang pernah saya ini ada pihak-pihak lain yang masuk dari telnet gitu. Iya. Itu dari mana itu ya? Ada masuk IP dari suatu tempat, ingin login tapi failure ya kan? Itu maksudnya gimana tuh ya? Itu karena kedetek ininya mungkin Pak. Apa Ya. nih namanya? Contohnya seperti tadi. Oh dia nyoba ngaksesnya lewat mana Pak? Lewat IP atau lewat MAC address? Lewat IP. Dari Lewat. IP public kayaknya. Oh, nah ya itu mungkin dia udah tahu tuh IP kita. Kayak misal si routernya kita jadiin access point tuh ya. Nah kan ketahuan tuh IP gateway-nya. Nah dia coba-coba tuh remote pakai Winbox atau lewat apa gitu. Coba IP address-nya coba-coba, passwordnya. Nah dia Ya. failure kan ya, gagal. Iya, gagal. Nah ya paling itu orang-orang iseng sih Pak. Mau Jadi nyoba-nyoba. kebanyakan memang saya lakukan, saya apa aja disable aja yang lain selain yang ini yang Winbox. Apanya Pak maksudnya? Jadi saya buat solusinya ya saya disable aja Iya. yang lain kecuali yang Winbox. Iya benar. Oh ini kasusnya Bapak di jaringan publik ya? Iya, betul. Nah kalau di Misalnya jaringan, di sekolah lah, di sekolah katakan sekolah kan. iya. Jadi kadang-kadang masuknya dari telnet, ada remote access dari SSH seperti itu loh. Oh iya Pak. Itu yang pernah saya pelajarin tuh ya di Lampung. Itu katanya tuh kalau misalnya terhubung ke jaringan publik itu kan seperti yang saya bilang tuh. Mereka itu udah pakainya bot gitu. Setiap ada IP publik yang dikenal sama jaringan luar itu langsung diinin Pak. Mereka tuh coba brute force. Iya, brute force ya. Ya itu kan namanya brute force ya. Iya, maksudnya itu tujuan mereka itu untuk apa sih, Mas? Saya ingin tahu aja sih. Tujuannya Mm-mm. itu banyak sih Pak. Kayak apa tuh namanya? Mereka coba mau apa tuh namanya bebanin bandwidth kita jadi lebih berat, atau coba acak-acak settingan, atau misal di apa namanya? Mereka coba apa tuh ya namanya? Exploit ya. Exploit Exploit. data kita. Iya. Nah, itu nanti ada tuh kalau misalkan penanganannya itu brute force. Nah, itu nanti bisa kita ini, Pak. Ada caranya. Jadi misal 2 kali salah login itu nanti beberapa jam dia tuh dibekukan lah gitu. Dia nggak bisa ngakses lagi. Itu ada tekniknya. Oh iya. Makanya saya cuma aktifin itu aja, Winbox-nya Winbox. aja. Iya benar, Pak. Kalau yang SSH telnet saya disable. Iya benar. Banyak yang iseng. Iya. Mereka juga Makasih, bot Mas. sih. Iya. Makasih infonya. Bahasnya jadi berat. Nggak apa-apa Pak, sharing. Iya, sharing. Makin seru nih kalau bahasa yang advance gini. Takut salah jawab sih, soalnya ada yang lebih jago di sini. Sama-sama benar kita, Mas. Semuanya saya belajar. Saya pun kan tahu ada hal-hal yang kecil yang belum saya ketahui, saya lewati kan, saya dapat sini gitu loh. Kayak kemarin kan masalah virtual box loh. Oh iya. Kan virtual ini LAN satu lagi kan saya tahu tuh. Yang hashtag 2 itu caranya gitu. Itu kan banyak hal-hal yang kecil yang kadang kita lewatkan gitu, Mas. Iya benar. Berarti tuh Bapak yang routernya sering ya kena brute force itu, router sekolah ya? Iya di sekolah betul, karena kan nyara 24 tentu Mas. Oh belum ada ininya, apa kayak bikin rule untuk nanganin itunya Pak? Belum Nanganin sih, serangan cuman brute force. sementara hanya disable itu aja Mas. Oh pengamanan IP service dan lain-lain ya? Iya di IP service sama user aja. management. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi. Bahas tentang mikrotik jadi ini ya, kompleks, cuma remote. Ya gitu mas. Kadang-kadang kan pengalaman di lapangan kan itu Iya benar. juga besar di sini kan. Iya, cara minimal penangkal serangannya. Pasti akun YouTube-nya nih. Nge-lag ya. Nah, ini kan benar. Nih ditonton aja nih Pak. Bagus Pak Supri SMKTKJ. Ini kompleks sih ininya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, silahkan ini dicoba. Lah dibuka. Nggak apa-apa Pak. Saya kira itu ini Pak, link apa namanya YouTube channel lain gitu. Ternyata channel sendiri. Masih ada lagi, cuma belum dibahas penggunaan fitur DNS. Nah, mungkin juga bisa dibahas Pak kayak penanganan ini, apa namanya seperti yang tadi dibilang Mas Riko tuh, penanganan DDoS. Habis itu brute force yang kayak Pak Farhan tadi, itu coba dibikin videonya tuh mungkin. Modulnya ada yang di modul itu Pak, yang saya kasih waktu itu. Yang modul MTCSE. Iya, ini saya ada ininya. Kita coba buka ya. Ini nggak stream sih, nggak streaming. Jangan pakai telnet. Ya, karena belum nggak terlalu secure ya kalau pakai telnet Pak. Nah, ini untuk penanganan apa pencegahan brute force. Nah, kita bisa bikin rule seperti ini. Terus kita bikin misal dia beberapa kali, misal dia coba ngakses selama 2 kali gitu, 2 kali gagal. Nah, ini bisa kita bekukan selama beberapa ini gitu. Misal timeoutnya berapa gitu, timeoutnya 1 hari atau 2 hari dia nggak bisa nge-remote lagi. Oh, jadi itu bisa kayak apa ya? Misalkan kayak misal kayak Huawei, misalkan kita coba login berapa kali ya bisa, terus nanti nunggu nunggu beberapa menit gitu. Ada ya? Iya benar, kayak gitu, kayak Oh, kayak oke HP oke. tuh Pak. HP kalau misalkan kita login 5 kali gagal itu kan dikasih waktu ya 30 detik. Nah, itu bisa pakai yang tadi tuh. Namanya Oh, brute force.
tekniknya tuh tadi. Di Mirotic sendiri ada sih. Kita bikin di firewall filter, mainan filter aja. Jadi kita harus buat rule dulu berarti ya. Iya. Kemudian juga kita bisa ini kalau misalkan ada yang nyoba nge-scan itu kedetek bisa juga. Jadi misal nih, saya nyoba nge-scan. Nah, itu nanti ketahuan tuh ada notifnya. Nah, kita juga bisa ketika dia lagi nge-scan nih, itu nggak bisa nge-scan tuh. Nih ada beberapa rule-nya. Seperti ini, preventing port scanner. Bikin action-nya drop. Jadi kalau ada yang coba akses, langsung di drop. Nyoba scan ya. Ini udah tingkatan materi advance sih. Kita pelajarin yang basic dulu. Nah, benar. Benar. Untuk port knocking itu juga bisa kita cegah tuh. Ada caranya juga. Bikin rule-nya. Firewall filter, action drop, gitu. Bagaimana port knocking bekerja. Benar-benar. Ada lagi yang mau didiskusin? Silahkan bertanya sama Pak Supri. Nggak bisa on mic ya, Pak? Atau lagi di warnet? Silahkan yang lain kalau masih ingin bertanya. Mas Sayan. Ya, Halo Mas Sayan. Ini cuma sekedar ini aja ya. Apa ya? Menurut Mas Zayan lebih baik kita belajar satu fokus misalkan kita belajar satu fokus di vendor Mikrotik. Fokus tuh sampai fokus benar dalam apa lebih baik kita misalkan baru belajar Mikrotik baru sebentar misalkan belum sampai benar-benar dalam habis itu langsung ganti ke vendor lain gitu. oke. Menurut Mas Zayan itu lebih baik seperti apa kalau metode belajar Mas Zayan sendiri? Ah, Seperti itu ya.
Itu aja sih. Oke. Jadi Soalnya kan gini, ya bentar. Soalnya kan apa ya banyak tuh ya. Apalagi saya lah, ini nyindir saya juga ya. Kadang saya sendiri juga merasa jenuh sih, misalkan belajar mikrotik mulu, ya mikrotik ya. Tapi kok kayaknya cuman gini doang ya. Terus saya nyoba Cisco aja. Tadi belum ada yang bener-bener ini ya. Cuman bagaimana cara mengatasinya, misalkan kalau misalkan memang harus fokus satu, bagaimana cara mengatasinya memang benar-benar fokus gitu. Kadang ya begitulah kan manusia kan gitu ya. Kadang udah satu ini bosen lah, main belajar lain gitu. Jadi ya lebih baik kita fokus satu mendalam, apa lebih baik kita terpecah-pecah gitu belajarnya. Itu oke. aja sih dari saya. Oke. Mungkin kalau menurut saya ya, yang pernah saya yang saya diajarin dari Pak Supri sama Bu Nikmah, itu seperti yang dibilang tadi sama Pak Supri itu, perkuat dulu fundamentalnya kayak network fundamental kemarin. Nah, habis itu kan tanya ya lebih ke mikrotik atau Cisco gitu atau pindah-pindahan. Nah, kalau menurut saya lebih kayak pahamin konsepnya sih, Mas. Karena kalau misalkan kita belajarnya mikrotik terus, nah terus tiba-tiba kita dapat job desk yang mana kita setting Cisco. Nah, itu kan dari kayak perintah-perintahnya beda. Nah, tapi kalau kita udah kayak paham konsepnya, itu bakalan lebih gampang sih, gitu Mas. Lebih cepat untuk adaptasinya. Lebih pahamin konsep. Jadi job desk itu lebih apa ya, lebih di inilah, kalau misalnya mau buat belajar ya mendingan belajar berdasarkan job desk. Kalau misalnya kita belajar berdasarkan materi ya nggak bakal kelar-kelar sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau memperdalam suatu ilmu ya mendingan belajar tentang fundamental, karena ibaratnya semua dasar perangkat itu sama sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita nggak tahu fundamentalnya, cuman sebatas konflik, tapi nggak tahu fungsinya buat apa, ya nggak akan ngerti gitu. Jadi kalau misalnya kita udah paham nih fungsinya buat apa, nanti waktu pas lagi kita ngonfig di vendor manapun ya tetap sama gitu. Cuman beda perintahnya aja gitu. Gitu Pak Riko. Iya, jadi lebih ngarah ke konsep ya mainnya ya. Apa ya? Iya, lebih ngarah ke konsep, lebih bagus. Karena kalau misalnya ibaratnya dari guru kita nih semua bilang, kalau misalnya kita belajar konsepnya udah paham, udah ngerti gitu ya, maksudnya buat apa gitu. Ketika kita dihadapkan dengan perangkat yang berbeda, ya kita udah tahu, oh ternyata yang diminta sama customer tuh seperti ini loh. Misalnya minta tolong dong di blocking port sekian gitu. Nah, kita kan tahu konsepnya kan, oh port yang sekian ini berasal dari mana? Oh dari luar misalnya. Oh berarti dari luar kita harus blocking, entah itu menggunakan Cisco, menggunakan Mikrotik, ataupun menggunakan Huawei, terus ada banyak lah ibaratnya. Ya kita udah tahu konsepnya, oh ternyata cara ngebloknya seperti ini gitu. Kalau untuk materi sendiri sebenarnya sih googling juga ada gitu ya. Bahkan setiap vendor itu pasti nyediain yang namanya dokumentasinya mereka gitu. Kita tinggal belajar aja dari dokumentasinya, dan itu ya worth it gitu, ibaratnya jalan. Nah kalau misalnya kita belajar kali ini yang di sini tuh lebih terfokus gitu, lebih tertata karena memang ada silabusnya gitu. Jadi lebih memperdalam lagi gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngonfig selesai udah beres gitu, tapi nggak tahu konsepnya. Jadi ketika pas lagi di vendor yang lain disuruh nyoba konfig, kita nggak tahu, karena kita tahunya cuma perintah ini fungsinya buat ini, udah gitu doang. Tapi nggak tahu konsepnya. Oh ternyata perintah ini tuh buat blocking situs misalnya. Nah berarti bisa diterapin nih di perangkat yang lain, tapi konfigurasinya beda. Gitu. Jadi seperti itu kalau misalnya belajar gitu ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak atas penjelasannya Pak. Nah, kalau terus sama ngilangin rasa bosan bagaimana nih? Misalkan kan mungkin Mas Zayan pernah ya mengalami rasa
bosan ya belajar jaringan mulu gitu ya. Itu gimana Mas? Boleh Mas, dicurahkan caranya. Kalau apa tadi males ya? Bukan lebih ngarah ke malas sih, maksudnya Oh lagi bosen ya? jenuh gitu. Ya jenuh bukan malas ya. Mau ada belajar cuman ya ada rasa jenuh lah pastinya. Oh kayak pengen belajar yang lain gitu ya? Kalau mikrotik kan kayaknya Oh itu mulu gitu. gitu. Iya kayaknya monoton gitu. Gak ada cara khusus sih saya. Saya kalau misalkan kayak ngadepin kayak gitu, ya udah paksain aja gitu Pak. Coba pahamin lagi. Kalau kan kadang kita yang bikin kita jenuh tuh kayak misalkan eh kita belum bener-bener ngerti konsepnya tuh. Kemudian kayak apa ya? Ya intinya nggak ada cara khususnya sih. Atau misal kayak ya berhenti sejenak ngapain gitu ngopi. Bener nggak Pak? Iya Ngopi. betul. Ini aja saya udah habis satu kopi nih, satu gelas kopi nih. Bahas satu materi. Nah, nah itu bisa tuh buat ngilangin bosen sama jenuh. Tapi emang sih kalau ada apa ya? Kalau saya pribadi sih kalau ada teman support kayak gitu sih lebih semangat lagi sih biasanya belajarnya ketimbang nggak ada teman sama sekali sih. Oh, Buat belajar sih biasa sih gitu sih ya. jadi Kayaknya mah. belajarnya bareng-bareng ya? Lebih itu. Kadang kan oke lah semangat sendirian, semangat. Di tengah-tengah jenuh ya, udah mulai bosan nurun lagi gitu. Tapi kalau ada teman misalkan wah support gini, bisa bareng-bareng kan. Berarti enakan offline ya Pak? Iya, lebih enakan offline. Saya juga gitu, Pak. Di TKJ Cyber kan ada TKJ Cyber kan, sama beliau Pak Yasril Ilyas ya. Ya lebih enak sih gitu kan, bisa berkolaborasi gitu ya. Saling apa ya, sharing lah, bertukar pikiran gitu sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi lebih nambah semangat aja sih. Silahkan Mas Riko mampir ke Bekasi untuk offline. Wah, untuk saat ini sih belum bisa sih ya. Karena saya juga saya juga kerja juga, kuliah double, repot. Bingung saya juga. Saya juga pengennya begitu kayak waktu tahun kemarin kan, ini kan ada teman saya nih sama Mas Krisna ya, Mas Krisna. Waktu itu kan saya training di Cirebon di sana juga. Waktu itu offline hybrid kelas sih. Di online, habis itu ada tatap muka sih. Ada magang juga. Itu sih. Tapi kalau untuk saat ini ya kepengen lebih tatap muka, cuman ya mau bagaimana. Ya mungkin sementara online dulu ya. Tapi kalau online banyak temennya juga enak sih. Kayak gini kan ya rame-rame kita bisa sharing-sharing ya. Kayak tadi tuh pengamanan-pengamanan dan lain-lain. Itu kan kayak case-case di setiap ini ya industri beda-beda gitu. Kayak Pak Farhan tadi gimana cara itunya penanganannya. Mungkin kayak lebih sering berinteraksi sih biar nggak jenuh Mas. Gitu. Iya sih benar. Iya, lebih baik kayak begitu ya. Ketimbang diem aja. Iya benar. Diem jadi kayak sunyi banget ya kelasnya. Ini nggak ada Bu Nikmah nih. Kalau ada Bu Nikmah mah rame. Ya berarti harus diramein. Ya, bahas tentang cyber tuh Pak. Pasti rame langsung. Pokoknya apa aja dibahas aja, di sharing gitu kan. Jadi bahan pertimbangan buat yang lain juga kan ya. Iya. Iya, di sini ada yang ngikut itu belum? CN buat yang pentest besok.
Ada nggak? Saya ikut, Pak. Ya? Saya ikut. Oh ikut. Nah, tapi Berarti ini loh, belum di-share di grup ya kemarin, yang di-share sama Pak Jian. yang Chin Pentes Plus kan ya? Iya betul. Emang ada grupnya, Pak? Enggak sih, biasanya suruh daftar dulu. Nih, saya kan udah daftar. Nah, ini udah dapat kayak ginian. Link-link buat webinarnya. Iya, itu besok mulainya. Oh, besok. Soalnya dia pakai CST. CST selisih 1 jam kan ya? Iya, jadi jamnya beda. Kalau kan seharusnya sekarang nih jam 7 PM ya. Iya, Ternyata itu harus di-convert dulu, ternyata jam 8. 8 PM. Tapi Januari 18. 8 pagi, bukan 8 PM. Oh, jadi 8 pagi nih. Iya, coba aja cari di itu ya, di Google. Convert CST ke WIB. Pantesan aja saya tunggu kok, nggak bisa-bisa. Makanya itu juga saya baru dikasih tahu sama Pak Agus yang dari Bandung. Iya. Oh, iya, Pak. Kayaknya beda nih. Itu tinggal diklik aja tuh CST yang paling atas. Ini ya. Nah, kasih waktunya jam berapa? Di web kan jam 7 PM kan? Jam 7 PM. Dari jam 7 PM. Nah, entar aja. Nah, Oh. nanti Wah, jamnya jam 8. iya. Saya kira jam 8 PM juga. Yang enggak, itu juga saya nungguin pas dikasih tahu, oh ternyata besok. Pantesan saya tunggu kok gak muncul. Wah, besok Berarti sekolah yang hari ya, lain, Pak. yang lain belum tahu ya? Belum tahu dah kayaknya, belum pada daftar. Oh. Maksudnya yang di sini. Iya, yang di grup ini. Oh, pada mau? Kalau mau biar kita sharing mungkin. Enggak, masalahnya itu dia ada batasan waktu nggak ya? Ya dicoba aja deh, di-share aja nggak apa-apa kali. Sorry. Di-share. Ada di WhatsApp, bentar saya. Iya. Kirim link yang buat pendaftaran, Iya. dicoba aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngikut, ini sesi ini ya, sesi bukan training ya, tapi sebatas kayak pengetahuan dasar gitu aja. Tapi kita diajarin game tentang pentest itu apa sih dari dasar sampai selesai gitu. Mohon maaf, ini event apa ya? Paling cuma sampai penjelasan tentang tool aja sih. Lumayan sih buat ngisi waktu luang kalau Bapak Ibu mau ngikut. Event apa ya, Pak ya? Kenapa Pak? Event apa ya ini ya? Maksudnya event apa? Ini tentang ini kan Pak, tentang cyber security. Ini Oh, dari- Jadi ada link buat kita belajar dari CNN kalau nggak salah, dari CNN tentang materi-materi tentang apa aja sih. Kebetulan yang bulan-bulan ini tentang pentest. Nah itu udah dikasih tuh. Nah itu tinggal ngikut aja. dari Kontia ya, Pak? Iya dari Komtia. Itu kalau nggak salah ada 12 sesi. Jadi kita ngikutin setiap sesi dan setiap sesinya itu ada ya itulah examnya gitu. Nah examnya sih nggak banyak, cuma dikit doang. Kayak misalnya feedback kita aja buat pelatihan ini gitu. Dan itu dapat sertifikasi juga. Dan nanti kalau misalnya di final kita sampai ngikutin gitu ya, sampai 12 chapter itu diikutin, nanti dapat voucher buat ngikutin ujiannya. Jadi kita bisa dapat sertifikasi Komtia tentang pentest. Nah, nanti bakal Lumayan dapat sih buat isi jadwalnya. waktu luang. Jadwalnya nih. Iya, jadwalnya nggak setiap hari. Jadi di jadwalnya setiap seminggu sekali deh kalau nggak salah. Iya, Jadi ada jadwalnya sendiri. Januari 18, 20, 25, 27, Februari, Maret. Sampai Maret, Pak. Nah itu kalau mau ngikut silakan Pak. Lumayan. Kayaknya dia juga bakal bahas kayak cara-caranya juga deh, Pak. Ya kayaknya sih, tapi kan nggak nyampe detail banget. Iya. Paling cuma nunjukin doang. Toolsnya gitu. Iya. Paling kayak gitu aja sih. Ngejelasin tentang cara nge-hacking gimana, tapi nggak sampai ngejelasin toolnya apa aja gitu. Oh, Paling celah-celah keamanan kayak gitu-gitu aja sih. pakai Yersenia. Komtia itu sendiri nggak sampai kayak cek. Oh, Kalau yang cyber security kan cek. nggak Kalau sampai ya, cek Pak? itu
Nggak, oh beda ya? Maksudnya dari Beda. segi pembelajarannya juga? Beda. Oh, nyari yang bayar sih. Murah sih ya, 700 juga dapat. Iya dapat. Ini saya nggak bisa ngasih materi. Soalnya mic di laptop saya agak sedikit error. Jadi saya kalau misalnya bikin video itu selalu di lab. Nah kalau malam di rumah. Bikin lab di rumah. Ya nanti rencananya kayak gitu. Jadi setiap malam minggu bikin podcast tentang materi pembelajaran. Wah, mantap. Collab tuh ya nanti ya. Ya itu abang situ disuruh ngikut collab katanya nggak mau. Dia dia kagak pede, Pak. Ini ada orangnya nih. Ya kan tinggal di mute jadinya. Mukanya ditutupin aja udah. Kan cukup. Ditutupin. Jadi kayak ini banget, cyber. Tutup. Mungkin bisa tuh Pak ngasih materi tentang kayak apa security tuh. Bisa Pak? Pengamanan, kemudian tools, preventingnya gimana. Oke, ada tambahan lagi nggak yang lain atau masih mau tanya? Ini nggak ada bunikmah ya? Kalau ada bunikmah nih saya diomelin Pak, jelasin kayak ginian. Iyalah di luar dari konsep. Iya. Padahal perasaan tadi materinya tentang remote. Oke, dilanjut. Saya mau bikin scripting dulu Oke buat Pak. bikin video lagi. Oke. Mungkin itu aja ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi silahkan tugasnya dikerjain. Karena besok Bu Nikmah pasti datang meet, bakal dicek. Kalau ada Bu Nikmah pasti diomelin. Kalau saya cuma ngasih materi doang. Udah itu aja sih. Silahkan dikerjain tuh tadi. Jadi tugas hari ini itu bikin dokumentasi tentang bagaimana cara remote mikrotik. Kemudian coba dikembangin lagi. Tadi kan saya coba ininya nge-remote-nya pakai kayak di Winbox, nge-remote-nya pakai connect lewat IPv4 atau lewat MAC address. Nah, cobain pakai IPv6 tuh, ada caranya. Kalau mau coba silahkan, tapi paket ininya fitur IPv6-nya itu harus dinyalain dulu di dalam mikrotiknya tuh. Nah, itu ada berbagai caranya. Silahkan dikembangin sendiri kalau misalkan masih penasaran gitu. Sengaja nggak saya kasih gitu biar nanti nyari sendiri gimana caranya gitu. Nah, itu tugasnya gitu. Jadi tugas kita di sini lebih pengembangan diri sama rasa ingin tahu. Oh, ini kayak tadi contoh remote access menggunakan Winbox. Kalau yang saya jelasin tadi itu kan remote-nya hanya menggunakan IPv4 atau IP address versi 4 atau juga bisa remote dengan MAC address. Nah, selain itu kita juga bisa nge-remote Winbox pakai IPv6 atau IPv6 yang kayak yang pakai hexadesimal itu loh, yang kayak MAC address dia bentukannya. Tapi beda ya, beda dengan MAC address. Nah, itu ada caranya juga kayak pakai soketnya, kemudian masukin IPv6-nya, kemudian di PC kliennya itu bagaimana. Silahkan kalau misalkan pengen tahu gimana caranya di searching, dicoba-coba. Itu sih untuk ningkatin pengembangan diri kita. Dibikin di blog sama YouTube. Gitu Mas Krisna, ada pertanyaan lagi atau masih kurang jelas?
Jadi tadi ada 5 cara ya, Winbox, kemudian pakai Webfig, pakai SSH, kemudian Telnet, dan terakhir FTP. Sebenarnya ada lagi sih pakai API, kemudian pakai serial, cuma nggak bisa kita praktekin karena yang serial ini router saya nggak ada serialnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi yang bikin dokumentasi tadi ada 5 cara ya. Ada pertanyaan? Dibuat catatan aja Mas di classroomnya mungkin biar nggak lupa. Oke, siap. Jangan. Ya, saya bikin nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Mengingat sudah malam ya, 22.13. Kalau tidak ada, nggak ada ya? Untuk linknya silahkan. Kalau mau ada yang daftar Chin Pentest Plus, semoga masih bisa sih. Gitu. Oke. Mungkin itu saja. Oke, masih bisa ya. Nah, itu kalau mau biar bisa dapat voucher examnya, bikin akun ininya dulu ya. CIN Comtia Plus. Soalnya saya disuruh bikin akun dulu biar nanti kan ada pilihannya tuh ya. Yang be required to have account Comtia biar kita bisa dapat voucher exam. Nah, itu bikin akun Comtia-nya dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.